Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru. Tapi sebelum kami masuk kepada penjelasan dari isi materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Kartanegara dengan NIM 07221052. Kemudian ada Abdullah Zamabror dengan NIM 07221087. Lalu ada Ahmad Nafi Olivanas dengan NIM 06221067. Lalu ada Aldi Nofrisal Ramadan dengan NIM 07221038. Lalu ada Diah Eka Damayanti dengan NIM 07221059. Lalu ada Khairul Faturrahman dengan NIM 07221024. Dan yang terakhir ada Tama Rizka BR Sembiring dengan NIM 18221070 yang pada kesempatan pada hari ini tidak dapat hadir dikarenakan ada suatu masalah di tempatnya. Oke, lanjut saja ke next berikutnya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu mengenai hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau perbuatan kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun dapat berupa kelalaian, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa HAM adalah sesuatu yang harus dijaga, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya itu sudah termasuk ke jenis pelanggaran HAM. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Abdullah Zamabror. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Jenis yang kedua ini adalah pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah kasus pelanggaran HAM yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Akan dilanjutkan oleh Saudara Aldi. Saya lanjut ke ini. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan genosida, yakni kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan, yakni perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan lain-lain. Next. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Yang pertama ini, pada masa Orde Baru terjadi aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa besar-besaran disebabkan karena revisi Undang-Undang KPK yang sangat banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Terdapat banyak mahasiswa yang dipukuli habis-habisan, bahkan banyak dari mereka ditangkap. Tak hanya itu, banyak para jurnalis yang sedang meliput di lapangan pun banyak yang menjadi korban kekerasan oleh aparat. Namun aparat yang melakukan kekerasan tidak mendapatkan sebuah sanksi apapun.
Oke, lanjut. Contoh pelanggaran HAM berat di zaman Orde Baru. Penembakan misterius pada tahun 1981 sampai 1985, hukuman mati terhadap residivis, Bromo-Corah, Gali, preman tanpa melalui pengadilan ini dikenal sebagai penembakan misterius yang terjadi sepanjang 1981 sampai 1985. Dugaan bahwa ini merupakan kebijakan Soeharto dinilai kontras terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981. Soeharto mengungkapkan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan sebagaimana diakui Soeharto dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, Tindakan Saya, ditulis Ramadan KH halaman 389, 1989. Amnesty Internasional dalam laporan mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung. Amnesty Internasional 31 Oktober 1983, Indonesia Extrajudicial Execution of Suspected Criminal. Contoh pelanggaran HAM berat di zaman Orde Baru. Tanjung Priok 1984 sampai 1987, dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 sampai 1987, Soeharto dianggap menggunakan Koptamtib sebagai instrumen penting mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. Selain itu, Soeharto juga mengakui Soeharto juga selaku Panglima tertinggi telah mengeluarkan sikap, pernyataan, dan kebijakan Pancasila yang dikeluarkan Orde Baru. Dalam menangani persoalan ini, Soeharto dinilai kontras kerap membuat pernyataan dan kebijakan yang membolehkan kekerasan dalam mengendalikan respon rakyat atas kebijakan pengusaha saat itu. Di antaranya di depan rapat pimpinan Rapim April di Riau 27 Maret 1980. Penculikan dan penghilangan secara paksa 1997 sampai 1998, peristiwa ini terjadi tidak melepas dari konteks politik peristiwa 27 Juli, yakni menjelang pemilihan umum 1997 dan sidang umum MPR 1998. Pada masa itu, wacana pergantian Soeharto kerap disuarakan. Setidaknya 23 aktivis pro demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus disebut menjadi eksekutor lapangan. Dengan nama tim Mawar, sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia, dan 13 orang masih hilang. Lanjut. Selanjutnya adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti ini terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa Trisakti terjadi saat itu aktivis dan mahasiswa pro-demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tindakan represif penguasa melalui Sakti tewas tertembak peluru aparat keamanan. Boleh next. Yang keenam ada tragedi Talangsari 1989. Berawal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang asas tunggal Pancasila. Prinsip yang diterapkan Soeharto dalam asas ini disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan pedoman program bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Sila atau P4. Pedoman program bernama ini banyak menyasar kelompok Islamis yang saat itu bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Akibatnya, aturan ini membuat sekelompok orang di daerah Lampung melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Warsidi.
Di Talangsari, Warsidi dijadikan imam oleh kawan-kawannya. Anggota dari kelompok Warsidi hanya berjumlah di bawah 10 orang. Lalu pada tanggal 1 Februari 1989, Kepala Dukuh Karangsari mengirimkan surat untuk Koramil Waijapara, Kapten Suetiman. Ia menyampaikan bahwa di dukuhnya ada orang-orang yang melakukan kegiatan mencurigakan. Yang dimaksud oleh Kepala Dukuh adalah Warsidi dan kelompoknya yang menamakan dirinya sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah di Lampung Tengah. Next. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 Februari 1989 melalui musyawarah pimpinan kecamatan Muspika dipimpin oleh Kapten Sutiman, Warsidi dan pengikutnya dimintai keterangan. Rombongan dan kantor camat Waijepara berangkat menuju kompleks kediaman Anwar. Salah satu pengikut Warsidi, rombongan yang berangkat berjumlah sekitar 20 orang. Dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Lampung Tengah Mai Sinaga, termasuk Kapten Sutiman. Sesaat setelah Kapten Sutiman sampai di sana, ia langsung dihujani panah dan perlawanan golok. Dalam bentrokan ini, Kapten Sutiman tewas. Tewasnya Kapten Sutiman lantas membuat Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung, Kolonel AM Hendro Priyono bertindak melawan Warsidi. Pada tanggal 7 Februari 1989, 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota BRIMOB menyerbu Cihidung, pusat gerakan. Menjelang subuh, keadaan Cihidung sudah berhasil dikuasai oleh ABRI. Dalam bentrokan ini, sedikitnya 246 penduduk sipil tewas. Sementara menurut komite untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan menyebut ada 47 korban tewas dan 88 lainnya hilang. Ratusan anak buah dan pengikutnya Warsidi berhasil ditangkap. Jadi bisa kita ketahui dari beberapa contoh-contoh kasus di atas bahwa banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat di zaman Soeharto dan setelah 20 tahun lalu. Kasus-kasus tersebut bahkan ada yang masih diusut sampai sekarang, namun kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, padahal kasus tersebut sudah lama mungkin dalang di balik kasus tersebut masih ada sampai sekarang dan dapat berkeliaran dengan bebas, dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada zaman Orde Baru. Oke, saya izin mereview ulang apa yang telah disampaikan dari kelompok kami. Yang pertama, kami membahas tentang pengertian pelanggaran hak asasi manusia yang telah dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 telah dijelaskan sangat jelas di situ. Yang dapat saya simpulkan bahwa pelanggaran HAM adalah hak asasi manusia seseorang yang tidak dijaga, tidak dilindungi, dan tidak dihormati. Lalu ada jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama ada jenis pelanggaran HAM ringan, lalu ada jenis pelanggaran HAM berat. Lalu ada pengklasifikasian pengadilan HAM, yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Yang pertama ada kejahatan genosida, lalu ada kejahatan manusia. Lalu ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Contohnya seperti peristiwa Trisakti, kemudian ada penembakan misterius, lalu ada Tanjung Priok tahun 1984 dan 1087, dan masih banyak lainnya. Dan menurut data yang telah kami ambil, bahwa dari kasus-kasus tersebut ada yang sudah selesai dan masih ada yang belum selesai. Dan oleh karena itu itulah yang menjadi alasan kami untuk mengambil tema pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.